Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman mahasiswa yang kami cintai, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sebetulnya melanjutkan pada pembahasan dahulu, yaitu tentang karakteristik filsafat, dan hari ini kita akan membincang tentang sejarah manusia untuk mencari kebenaran. Tentu bentangnya dari era Yunani sampai era sekarang ini atau kontemporer. Nah, sebelum kita masuk jauh pada perbincangan sejarah manusia mencari kebenaran, saya ingin memberikan gambaran umum terlebih dahulu bahwa sejarah manusia mencari kebenaran itu pertama terkait dengan peta eh, arkeologi, dalam arti periodisasi sejarah yang sebetulnya kalau kita lihat dalam studi tentang kefilsafatan atau studi filsafat, sejarah filsafat itu selalu dibagi menjadi empat era sampai sekarang. Yang pertama adalah era Yunani, kemudian era abad pertengahan, kemudian era modern, dan yang keempat adalah era kontemporer. Gitu. Yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita mampu untuk menangkap gagasan sejarah yang mendasar dari setiap era itu. Apa sebetulnya epistem atau bahasanya Michel Foucault begitu? Apa sebetulnya sistem yang mendasari dari setiap era atau periode itu? Nah, tentu saja dalam setiap era itu mempunyai karakteristik dan macam-macamnya. Itu berkelindan dengan sejarah manusia dalam mencari sebuah kebenaran. Oke, kita mulai di era Yunani. Kita tahu dan sudah pernah saya jelaskan bahwa era ini adalah era di mana pertama kali orang melakukan sistematisasi pemikiran. Kalau Anda bertanya, kenapa Yunani? Kenapa tidak Cina? Kenapa tidak Indonesia? Kenapa tidak mungkin negara-negara besar sekarang ini? Misalnya begitu. Maka salah satu jawaban yang mengemuka adalah karena era Yunani kuno lah orang-orang ini semacam Thales, Heraklitus, dan seterusnya, yang pertama kali melakukan sistematisasi terhadap cara berpikir. Di tengah orang atau manusia pada umumnya tidak melakukan seperti itu. Kalau kita lihat beberapa ciri khas di era Yunani adalah yang pertama, era ini selalu ditandai dengan era pencarian satu realitas terdalam atau hakikat terdalam yang disebut dengan archi. Archi itu sebenarnya ya mencari asas dari segala realitas. Maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul di waktu itu adalah orang mencari apa sih sebenarnya realitas, asas dari realitas itu. Maka muncul kalau kita lihat jawaban-jawaban para filsuf waktu itu, misalnya asas dari segala realitas itu adalah air, misalnya Thales. Heraklitus misalnya menyampaikan bahwa asas dari realitas itu adalah api, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, jangan berpikiran bahwa kok sederhana itu jawaban dari para filsuf. Bukan. Yang lebih mendasar adalah bagaimana mereka mampu kemudian melakukan satu katarsis gitu ya, satu abstraksi, dan menemukan archi di tengah orang waktu itu, manusia waktu itu, cara berpikirnya adalah cara berpikir mitos. Sebagaimana yang pernah saya kemukakan pada pengantar filsafat lebih dahulu. Dan ini sebetulnya yang harus kita gali. Artinya bahwa
awal mula ketika manusia mencari kebenaran, itu mungkin bisa dikatakan dia eh, apa? Dia melakukan eksplorasi yang sangat sangat mendalam dan bertentangan dengan mainstream pandangan kebenaran masyarakat di masa itu. Pandangan kebenaran masyarakat di era itu tentu yang benar adalah mitos, yang benar adalah cerita tentang ini itu dan seterusnya. Tapi para filsuf mencoba untuk mencari, membuktikan kebenaran lain dan mencari satu prinsip mendasar itu. Ini yang kemudian cara berpikir seperti ini yang ternyata kemudian nanti sangat dahsyat dan mempengaruhi anak-anak muda di waktu itu. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita lihat ada semacam demitologisasi, penganjuran terhadap atas mitos-mitos itu. Yang di awal pertemuan kedua saya juga menjelaskan mitos itu seperti apa. Tentu ada pergeseran makna mitos terdahulu dengan mitos sekarang. Dan saya selalu menerjemahkan mitos itu adalah satu atau sesuatu yang membelenggu cara berpikir kita. Entah itu cerita, hayul, entah itu penafsiran atau dogma, entah itu sains dan teknologi yang sekarang mendominasi cara pikir manusia modern. Tapi yang pasti bahwa filsafat pertama kali datang yang menjadi musuh utama adalah mitos atau mitologi. Karena itu sering saya tegaskan akal itu menjadi panglima di dalam filsafat. Yang kedua adalah soal adanya pergeseran dari mitologis menuju kosmologis. Nah ini yang menjadi kelanjutan dari ciri khas para filsuf Yunani kuno di abad ini adalah tentu ada pergeseran bagaimana masyarakat sana yang dulu diselimuti oleh mitologis, sekarang kemudian masyarakat sana kemudian lebih memfokuskan diri pada isu-isu tentang kosmologis alam. Kenapa kok alam menjadi pijakan pertama? Karena cerita atau mitologis di waktu itu sangat dekat dengan alam. Mungkin kalau kita di Indonesia, ceritanya adalah cerita tentang Dewi Sri dan seterusnya itu. Tapi ini menjadi awal mula pertama bahwa salah satu concern atau fokus filsafat itu berbicara tentang alam ini. Dan pertanyaan-pertanyaan ontologis tentang alam ini muncul di sana pertama kali itu. Dan seterusnya ya. Ini saya kira yang kemudian nanti kita tahu di ciri khas berikutnya ada pergeseran misalnya dari kosmologis menuju antroposentris. Dari concern pada persoalan-persoalan alam, lalu kemudian bergeser ke persoalan-persoalan kemanusiaan atau antroposentris. Socrates, Plato, Aristoteles. Maka jangan heran kemudian yang dibahas bukan lagi soal alam, sebagaimana model Thales dan seterusnya, tapi yang dibahas kemudian muncul soal kemasyarakatan, soal filsafat manusia, soal filsafat politik, kenegaraan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pergeserannya terjadi. Yang terakhir, kita tahu bahwa inilah yang kemudian kita sebut dengan awal mula manusia berpikir filosofis itu. Secara umum memang kalau kita lihat corak manusia mencari kebenaran di era Yunani ini mungkin bisa kita katakan apa istilahnya terjadi semacam dekonstruksi, ya. Jadi mencari sebuah kebenaran itu seringkali bertentangan dengan konteks atau realitas masyarakat pada umumnya, temuan-temuannya. Tapi itu tidak menjadi persoalan bagi para filsuf. Socrates berani menanggung risiko dengan cara meminum racun. Soal ini berdosa atau tidak, saya kira ini diperhatikan di agama ya.
Tapi soal bagaimana dia mempertahankan kebenaran yang dia yakini, itu saya kira sangat prinsipil. Kalau sekarang mungkin guyonannya, ya mungkin kita tidak terlalu kekeh gitu ya dalam mempertahankan kebenaran. Padahal itu hal yang sangat prinsipil sekali. Kalau Anda meyakini bahwa itu adalah sebuah benar, maka jalankan, maka lakukan begitu. Nah, itu yang sebetulnya menjadi ajaran utama di era Yunani. Tentu model cara menemukan kebenaran dari para filsuf Yunani bisa macam-macam ya. Misalnya Socrates dengan model dialektikanya. Bertanya dijawab, sendiri bertanya dijawab, terus sampai menemukan kebenaran. Itu cara Socrates. Atau Plato yang dengan cara katarsis dia melakukan abstraksi terhadap realitas itu. Dan dia meyakini bahwa punya pandangan bahwa realitas yang real itu adalah ide, gagasan. Yang sekarang kita alami ini hanyalah kopian semata dari ide. Nampak pula misalnya Aristoteles yang menggunakan model silogisme untuk mencari kebenaran. Bagaimana menarik kesimpulan dari proposisi umum, lalu ada proposisi khusus, dan ada kesimpulan di sana. Itu adalah model-model cara para filsuf Yunani untuk menarik kebenaran atau kesimpulan pada umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke abad pertengahan, abad di mana sesungguhnya menjadi penerus dari abad Yunani. Kita tahu bahwa abad Yunani mengalami abad kegelapan juga sebetulnya. Jadi Aristoteles muncul para filsuf-filsuf seperti Plotinus dan macam-macam yang oleh salah satu filsuf Arab Islam, Abid Al-Jabiri, dikatakan bahwa salah satu penyebab dari kemunduran abad Yunani itu adalah karena orang Yunani kuno tidak lagi menjadikan akal sebagai satu-satunya jalan untuk mencari kebenaran, tetapi dia menggunakan kemampuan lain atau disebut dengan istilah intuitif gitu ya, yang agak susah dipertanggungjawabkan, katanya begitu. Artinya orang-orang Yunani kuno itu beralih dari rasionalisme murni lah, sehingga mereka jatuh kepada satu peradaban yang tidak lagi jaya sebagaimana era sebelumnya. Itu analisis Jabiri ketika dia membandingkan dengan kemunduran dari peradaban Arab Islam. Nah, kita lihat dulu di abad pertengahan ini, kita juga mengetahui bahwa abad pertengahan ini juga abad yang sebetulnya agak kompleks. Dan Anda harus Anda harus clear dalam konteks ini. Saya selalu mengatakan bahwa abad pertengahan itu dibagi menjadi dua wilayah, gitu, ranah gitu ya. Yang satu abad pertengahan di Eropa sana, begitu. Yang satu lagi itu abad pertengahan di Arab. Nah, konteksnya berbeda ternyata. Yang satu di Eropa mengalami kegelapan sebagai terusan dari abad Yunani tadi. Sementara di Arab mengalami kemajuan besar. Ini yang membedakan. Di Eropa misalnya ditandai dengan istilah ancilla theologia, bahwa rasio itu hanya menjadi legitimasi bagi kebenaran gereja atau agama tradisional. Yang menjadi pemangku utama atau menjadi pemimpin utama bukan rasio tetapi dogma gereja. Nah, kita tahu kemudian banyak sekali kebenaran-kebenaran yang itu produk dari gereja yang dianggap absolut dan tidak ada kritik sama sekali. Anda mungkin dengar bagaimana cerita para ilmuwan-ilmuwan awal modern yang berhadapan dengan gereja di waktu itu. Tolong dibedakan ya antara agama dan gereja di waktu itu, biar kita objektif. Kalau gereja itu sudah menjadi sebuah institusi,
Kalau agama tentu kita pahami bersama sebagai wahyu, dogma, dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa di era ini adalah era yang di belahan dunia Eropa, itu era yang menurut saya dan oleh para pemerhati filsafat juga dikatakan era yang orang susah gitu mencari kebenaran yang sesungguhnya karena sudah didominasi oleh gereja waktu itu. Bicara ini otoritasnya gereja. Bicara tentang sains otoritasnya gereja. Bicara tentang politik otoritasnya gereja. Dan ketika otoritas itu di tangan gereja dan kita tahu ada penyelewengan di sana, nah saya mengatakan istilahnya antara agamawan dan penguasa atau pemodal itu terjadi semacam kolaborasi begitu. Yang akhirnya kalau kita lihat cerita di abad ini, mohon maaf banyak sekali agamawan yang kaya raya begitu. Dan saya pernah bertanya juga pada guru saya, Romo Haryatmoko, Romo, apakah betul misalnya sesungguhnya dogma tentang, mohon maaf, yang pemimpin agama di Katolik itu berasal dari dogma yang sesungguhnya dari ajaran Katolik? Guru saya menjawab, Romo Haryatmoko, sebenarnya enggak. Saya enggak nikah ini, Romo Moko memang enggak nikah. Itu ya karena terjadi kasus itu waktu itu. Artinya para pemuka agama itu waktu itu memperkaya diri dan anak-anaknya, istrinya dan seterusnya. Akhirnya kemudian dibatasi dan muncul peraturan seperti itu. Nah itu yang cerita di balik bagaimana dominasi gereja di waktu itu. Tapi sekarang di tradisi Katolik kalau kita lihat filsafatnya justru sangat kuat sekali. Dan seorang menjadi pastor kalau harus belajar filsafat dulu gitu, baru menjadi pastor. Itu saya kira hal yang menarik untuk perkembangan sekarang ini. Nah, saya kembali ke sejarah. Di luar itu, di luar pertentangan, di luar abad pertengahan di Eropa tadi, ternyata di abad di dataran Arab terjadi semacam kemajuan luar biasa. Bagaimana muncul misalnya penyelarasan antara agama dan filsafat di sana, antara akal dan wahyu, antara sains dan agama, dan seterusnya. Dan saya selalu mengatakan, ya corak dari pemikiran di abad ini, ya coraknya adalah teosentris. Dan mungkin Anda bisa mengatakan begini, berarti dalam konteks ini, rasio tidak menjadi satu-satunya alat untuk mencari sebuah kebenaran. Kan ada agama sebagai diyakini sebagai sumber kebenaran. Untuk sains, untuk konteks yang lebih sederhana, sains-sains tertentu misalnya ilmu-ilmu agama tentu harus berjalan selaras antara agama dogma dengan rasio begitu. Untuk ilmu empiris dan ilmu-ilmu sosial yang lain misalnya tentu mungkin hanya kerangkanya saja atau di level ontologisnya saja bagaimana mereka menjelaskan basis dari alam raya ini yang tidak terlepaskan dari Tuhan, tapi pada spesifikasinya ketika membahas kasus-kasus ilmu pengetahuan tertentu, ya tentu mereka mendasarkan pada hukum sebab akibat dan seterusnya itu, yang sifat alamiah itulah atau naturalistik itu. Nah, saya melihatnya demikian. Meskipun memang pada kenyataannya, pada akhirnya dalam mencari kebenaran secara lebih umum, misalnya kebenaran yang hakiki dan seterusnya, ciri para filsuf di abad ini, Arab Islam ini tentu tidak mengabaikan wahyu atau agama diyakini sebagai salah satu sumber untuk mencari kebenaran juga. Tetapi rasio menurut para filsuf di abad ini tetap mempunyai peranan yang terpenting juga.
Dan itu dikatakan oleh Ibnu Rus ketika dia memberikan satu gambaran bahwa filsafat itu bukan anak haram dari agama, tetapi justru filsafat itu adalah anak sesusuan dari agama. Ya berarti kan anak yang sah gitu, yang harus dikembangkan terus-menerus karena agama bagaimanapun membutuhkan filsafat. Bahkan Ibnu Rus mengatakan bahwa prinsip-prinsip dari agama itu selaras dengan prinsip-prinsip dalam berpikir rasional. Artinya bahwa agama itu pasti rasional. Dan ini menjadi satu tesis utama Ibnu Rus yang kemudian nanti dikembangkan dalam pemikiran-pemikiran di Thomas Aquinas, teolog dari Kristiani itu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di samping itu ya, di samping hal yang saya gambarkan tadi, ada hal yang menarik sebetulnya di era ini. Meskipun memang mereka sangat sibuk berdiskusi tentang hubungan akal dan wahyu, tapi kita juga melihat ternyata di pinggiran yang lain, yang tidak masuk ikut politik, arus politik waktu itu, melahir ilmuwan-ilmuwan besar yang menjadi kebanggaan tersendiri di era ini. Al-Khawarizmi, kemudian Al-Biruni, dan macam-macamnya banyak sekali, yang menurut saya ilmu pengetahuan itu akan mengalami kemajuan atau pesat. Kalau keran rasionalisme murni, kritis itu dibuka, tidak dihalang-halangi dan seterusnya. Jadi kunci utamanya adalah di rasionalitas itu. Kalau itu dibuka seluas-luasnya, maka akan melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa gitu. Menurut saya itu. Nah sayang sekali di era ini kita tahu kemudian di abad 13, 14 mengalami kemunduran, dan salah satu tesis yang dikemukakan oleh Abed Al-Jabiri juga begitu. Salah satu faktor yang menjadi kemunduran dari peradaban ini di abad ini adalah mereka meninggalkan rasionalitas murni. Dan sampai sekarang mereka berusaha untuk bangkit kembali dan seterusnya. Nah, itu saya kira ciri di abad pertengahan. Kita beralih ke abad modern. Setelah abad pertengahan mengalami abad kegelapan, maka ternyata kemudian jembatan yang dibuat oleh Ibn Rus itu sampai ke Andalusia atau Spanyol, dan kita tahu kemudian di abad ini muncul proyek-proyek besar peradaban, yaitu Enlightenment di Jerman, Renaissance di Prancis, dan di dataran Eropa yang lainnya. Salah satu ciri khas dari abad ini, orang mencari kebenaran itu sudah sangat bebas sekali, sangat otonom sekali. Sampai muncul satu slogan gitu ya, dari René Descartes yang berbunyi cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Otonomi diri dan kebebasan, subjek sangat dominan dan seterusnya. Pengalaman menjadi titik tolak. Jadi kalau di abad Yunani itu bisa dikatakan agak kompleks ya. Pengalaman boleh menjadi titik tolak mencari kebenaran, bahkan mungkin rasio juga sangat penting perannya. Sementara di abad pertengahan, rasio menjadi titik tolak dalam mencari kebenaran, di samping pula agama. Di abad modern ditandai abad yang agak ekstrim, bahwa titik tolak untuk mencari kebenaran itu lebih pada pengalaman atau empirisisme. Ini yang kemudian kita tahu bahwa lahirnya sains modern itu karena orang sangat empirik, karena orang meyakini bahwa untuk mencapai sebuah kebenaran yang sesungguhnya, termasuk di dalamnya kebenaran ilmiah, kita harus mengalihkan diri pada pengalaman-pengalaman empiris yang ada di sekitar kita gitu ya.
Meskipun memang orang seperti Immanuel Kant mencoba untuk menselaraskan antara rasio dan pengalaman, tapi justru tesisnya kan ini tentang rasionalisme kritis atau transendental itu justru kemudian menjadi penguat dari ilmu-ilmu murni. Sebetulnya. Meskipun kita tahu bahwa para filsuf sebelumnya seperti David Hume dan seterusnya itu lebih menekankan kepada empirisisme. Berikutnya, ciri dari cara berpikir orang-orang modern itu memang bercorak rekonstruktif. Jadi bagaimana dia membangun satu narasi tunggal yang kemudian diikuti oleh para penganutnya, misalnya begitu. Narasi tentang yang disebut benar adalah teratur misalnya. Maka orang modern hidupnya teratur semua itu. Seperti itu. Narasi tentang hidup bersih adalah satu-satunya hidup yang nanti bisa membuat kita sehat misalnya. Akhirnya kemudian itu menjadi narasi tunggal yang sifatnya rekonstruktif dan harus diikuti. Misalnya begitu. Jadi corak-coraknya adalah bagaimana membangun satu narasi yang kemudian diikuti oleh semua orang. Concern mereka lebih pada manusia. Karena itu kita lihat memang dominasi manusia sangat kuat sekali di abad ini, bahkan muncul dominasi yang berlebihan, misalnya eksploitasi terhadap alam, dan bahkan kemudian, mohon maaf, pada satu sisi pemikiran mereka agak ekstrim, misalnya menyaksikan eksisten Tuhan, misalnya begitu. Karena yang dominan adalah manusia, antroposentrik dominan. Sementara yang kosmosentris atau alam itu disingkirkan, bahkan kemudian Tuhan sendiri atau teosentris tidak menjadi arus perbincangan yang kuat di abad ini, karena sudah dipisahkan. Gitu. Kita tahu aliran yang dominan di abad ini adalah misalnya rasionalis, empirisisme, kritisisme, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, abad ini sebetulnya kalau dalam tradisi filsafat berakhir di abad 19 akhir, jadi para filsuf sudah mulai mengkoreksi tentang beberapa kelemahan dari abad ini dan muncullah abad modern. Begitu. Kita tahu bahwa di abad modern, tadi kita singgung bagaimana subjek itu sangat dominan sekali. Nah, di abad kontemporer, subjek itu dibunuh dalam tanda petik. Sudahlah, Anda jangan terlalu dominan gitu ya. Yang dominan sekarang itu apa? Wacana atau diskurs atau bahasa. Itu yang sekarang menjadi lokus perbincangan dari para filsuf sekarang ini gitu ya. Misalnya Anda membaca teks buku, misalnya, yang dipentingkan adalah teksnya sekarang, bukan penulisnya. Penulis dalam konsep filsafat kontemporer itu dianggap sudah mati. Artinya bahwa dominasi subjek itu sekarang jangan membuat semacam kita akan susah menemukan kebenaran yang sesungguhnya, karena kalau subjeknya terlalu dominan akan muncul satu interpretasi. Tapi kalau teksnya yang dominan misalnya, dan di situ tentu ada bahasa, maka interpretasinya akan bisa beragam, kan begitu. Perspektifnya ini, perspektifnya itu, perspektifnya ini, dan seterusnya gitu. Sehingga corak dari pemikiran kontemporer itu bukan lagi rekonstruktif sebagaimana di era modern, tapi coraknya adalah dekonstruktif. Ya. Pemikirannya bersifat logosentris, ya artinya bahwa pusatnya itu adalah bahasa itu tadi, dan aliran-aliran yang dominan itu adalah fenomenologi, hermeneutik, eksistensialisme, strukturalisme, poststrukturalisme, dan seterusnya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas aliran-aliran filsafat ini di minggu berikutnya, sebelum kita kemudian membahas, atau mungkin kita bahas dulu tentang karakteristik
membahas dulu tentang ontologi, epistemologi, dan seterusnya, baru kita kemudian membahas tentang aliran-aliran ini secara lebih umum, sehingga kita tahu sejauh mana perkembangan filsafat dari era ke era dari aspek alirannya. Saya kira itu pengantar singkat diskusi kita tentang bagaimana manusia mencari kebenaran dari era Yunani kuno, era abad tengah, modern sampai kontemporer. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.